Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Masalahnya adalah waktu pemerintahan dipimpin oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, Indonesia menjual perusahaan yang sangat strategik, yaitu Indosat. Pada saat Indosat memiliki dua posisi geostasioner di atas wilayah udara kita. Saya bertanya, apabila Bapak jadi presiden, apa langkah Bapak? Apakah akan membeli kembali atau bagaimana Indosat itu? Jika menyebut Indosat, tentunya bagi yang paham sejarah langsung otomatis ingat Presiden kelima Republik Indonesia, yaitu Megawati Soekarno Putri. Karena di zaman beliau menjabat sebagai presiden lah, Indosat lepas dari genggaman negara. Dalam segala aspek kehidupan tentunya ada naik dan ada turun. Begitu juga dalam mengelola negara, termasuk dalam bidang ekonominya yang bisa naik ataupun turun. Mungkin alasan tersebutlah yang membuat pemerintahan Presiden kelima tersebut dengan berat hati melepas kepemilikan Indosat kepada asing. Lalu bagaimanakah Indosat lahir dan apa alasannya sampai perusahaan operator seluler tersebut harus dilepas? Mari kita simak video ini sampai tuntas untuk menjawab dua pertanyaan tersebut. Indosat adalah singkatan dari Indonesian Satellite Corporation. Dalam bahasa Indonesia, memiliki arti perusahaan satelit Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 10 November tahun 1967 sebagai salah satu perusahaan penanaman modal asing atau PMA pertama di Indonesia yang menyediakan layanan telekomunikasi internasional melalui satelit internasional Intelsat. Kelahirannya terjadi saat pemerintah hendak menerapkan teknologi komunikasi satelit di Indonesia, tetapi terkendala biaya sehingga memberikan kesempatan pengembangannya pada pihak swasta. Perusahaan Indosat ini mulai beroperasi pada tahun 1969 yang ditandai dengan diresmikannya stasiun Bumi Jatiluhur. Pada tahun 1980, pemerintah Indonesia memiliki seluruh saham PT Indosat Tbk sehingga berubah menjadi perusahaan BUMN. Pada tahun 1994, PT Indosat mendaftarkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya, dan Bursa Efek di New York, yang kemudian berhasil meraih penghargaan sebagai perusahaan negara pertama yang terdaftar di Bursa Efek Mancanegara. Dari tahun 1969 sampai dengan tahun 1990, PT Indosat menyediakan layanan telekomunikasi internasional yang switch dan non-switch, termasuk sambungan langsung internasional atau SLI, komunikasi jaringan data internasional, interlist line, dan layanan transmisi pertelevisian. Memasuki abad ke-21 dan untuk mengikuti perkembangan globalisasi, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menghapus peraturan pembatasan sektor telekomunikasi nasional dan membukanya ke kompetisi pasar bebas. Dari tahun 2001, seluruh kepemilikan silang antara Telkom dan Indosat dihapuskan, di mana hak istimewa dari kedua penyedia layanan telekomunikasi ini dihapus hingga tahap-tahap tertentu. PT Indosat terus berusaha mewujudkan tujuan utama dari pengembangan bisnis selulernya mulai pertengahan tahun 1990-an. Pada tahun 2001, PT Indosat mendirikan PT Indosat Multimedia Mobile atau IM3, diikuti dengan kontrol penuh kepemilikan terhadap PT Satellite Palapa Indonesia, sehingga menjadikan Indosat Group sebagai operator seluler terbesar kedua di Indonesia. Kelahiran dan perjalanan Indosat memang tak lepas dari peran pemerintah Indonesia, sebagaimana ditulis Bondan Winarno dalam JB Sumarlin, cabai rawit yang lahir di sawah, cetakan tahun 2013. Indosat lahir setelah Presiden Soeharto menyetujui gagasan Dirjen Pos dan Telekomunikasi saat itu, yaitu Suharjono, untuk menggunakan teknologi satelit. Namun Indonesia mengalami keterbatasan sumber daya. Pemerintah akhirnya memberikan kesempatan kepada swasta untuk membangunnya. Lalu ditunjuklah perusahaan telekomunikasi Amerika bernama International Telephone and Telegraph Corporation atau disingkat dengan ITT, melalui American Cable and Radio Corporation atau ACR untuk mengeksekusi gagasan pemerintah tersebut.
Dari situ lahirlah Indosat pada tahun 1967. Indosat menjadi salah satu perusahaan PMA pertama sejak diberlakukannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing di Indonesia. ACR mengawali Indosat dengan modal 6 juta dolar Amerika Serikat. Indosat kemudian tumbuh pesat seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Masalah mulai muncul pada tahun 1976. Kala itu Soeharto meminta Indosat berpartisipasi dalam proyek pembangunan kabel laut antara Medan dan Penang untuk melengkapi jaringan telekomunikasi internasional. Proyek tersebut merupakan hasil pembicaraan antara Soeharto dengan Perdana Menteri Malaysia, yaitu Hussein On. Indosat menolak. Alasannya adalah proyek tersebut merupakan capital expenditure yang belum diperlukan. Soeharto pun akhirnya kecewa dengan penolakan Indosat tersebut. Dalam sidang kabinet, masalah ini dibahas. Beberapa usulan sempat muncul, mulai dari memberikan tindakan keras hingga melakukan nasionalisasi. Namun Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara saat itu, yaitu JB Sumarlin, mengusulkan agar pemerintah membeli sepenuhnya saham Indosat. Apalagi kondisi keuangan Indonesia saat itu sedang bagus karena menerima windfall profit dari booming minyak kedua pada tahun 1980. Alasan Sumarlin menolak nasionalisasi adalah karena pemerintah sedang giat mengundang investasi asing untuk pembangunan. Menurutnya, setiap upaya pengambil alihan paksa bisa berdampak buruk pada usaha pemerintah menggait investasi asing. Soeharto pun menyetujui usulan Sumarlin yang kemudian ditunjuk menjadi ketua tim akuisisi Indosat. Setelah melakukan serangkaian perundingan, ACR akhirnya sepakat menjual Indosat kepada pemerintah Indonesia dengan harga 43,6 juta dolar Amerika Serikat. Sejak saat itu, pemerintah Indonesia memegang penuh kontrol atas Indosat. Hingga akhirnya pada bulan Desember tahun 2002, di bawah kepresidenan Megawati Soekarno Putri, pemerintah memutuskan untuk melepas sebagian saham Indosat. Singapore Technologies Telemedia atau STT, anak usaha Temasek, dinyatakan sebagai pemenang divestasi 41,94% saham Indosat pada harga Rp12.950 per lembar saham. Total dana yang didapatkan pemerintahan Presiden Megawati adalah sebesar Rp5,62 triliun. Sebelumnya pada bulan Mei tahun 2022, pemerintah juga melakukan divestasi 8,1% saham Indosat dengan dana yang didapat sebesar Rp1,1 triliun. Dengan demikian, pemerintah total mendapatkan Rp6,72 triliun dari penjualan 50,04%. Pemerintahan Megawati Soekarno Putri membutuhkan dana untuk menutup defisit anggaran. Di tahun itu APBN mengalami defisit Rp27 triliun atau 1,6% dari produk domestik bruto atau PDB. Privatisasi BUMN diharapkan bisa memberikan sedikit sumbangan untuk meringankan defisit APBN tersebut. Laksamana Soekardi sebagai Menteri BUMN saat itu menyatakan divestasi Indosat dilakukan dalam rangka menjalankan amanat undang-undang. Proses penjualannya juga disebut sudah dikonsultasikan dengan DPR. Penjualan saham Indosat tersebut kemudian memicu kegaduhan nasional. Ia menjadi bola liar yang membidik Megawati dan Laksamana Soekardi. Divestasi itu akhirnya menuai gugatan class action yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 April tahun 2003. Materi gugatan ditandatangani 133 orang untuk menggarisbawahi 7 jenis pelanggaran yang terjadi dalam divestasi Indosat. Namun gagasan itu ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta. Pada akhirnya STT melepas saham Indosat kepada Qatar Telecom atau Kitel pada bulan Juni tahun 2008. Penjualan dilakukan setelah Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU menyatakan Temasek bersalah pada bulan November tahun 2007. KPPU menyatakan Temasek dan anak-anak perusahaannya yang terkait terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar larangan kepemilikan silang sesuai dengan pasal 27 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 atau Undang-Undang Anti Monopoli. Temasek yang memiliki Indosat melalui STT tercatat juga menguasai 35% saham Telkomsel melalui Singtel. Temasek secara tidak langsung menjadi pemegang saham ganda di dua operator telekomunikasi terbesar di Indonesia. KPPU memerintahkan Temasek dan kawan-kawan untuk menghentikan kepemilikan silang di Telkomsel dan Indosat dengan cara melepas seluruh kepemilikan saham pada salah satu perusahaan tersebut paling lama 2 tahun sejak keputusan KPPU berkekuatan tetap. Qatar Telecom sepakat untuk membayar 1,8 miliar dolar Amerika Serikat
atau sekitar 16,4 triliun rupiah dengan kurs Rp9.000 per dolar Amerika Serikat untuk 40,8 saham STT di Indosat. Itu artinya Temasek untung sekitar 11 triliun rupiah dari penguasaannya atas sekitar 40% saham Indosat dalam kurun waktu 6 tahun. Pada tahun 2015, Indosat resmi berganti nama menjadi PT Indosat Ooredoo. Hal itu sejalan dengan perubahan nama Qatar Telekom menjadi Ooredoo yang dilakukan sejak tahun 2013. Sampai detik ini, Indosat belum bisa diambil alih kembali oleh Indonesia. Pasca krisis yang melanda Indonesia, ternyata tidak membuat pemimpin di negeri ini bisa mengambil jalan yang populer untuk menyelamatkan ekonomi negara. Kebutuhan akan finansial yang mendesak akhirnya membuat pemerintah tidak ada pilihan lain selain melepas Indosat kepada pihak asing. Salah satu alasan utama yang dikemukakan adalah defisit anggaran yang terjadi setelah krisis finansial Asia pada tahun 1998. Pasca krisis, Indonesia mengalami kesulitan ekonomi yang luar biasa dan pemerintah membutuhkan dana untuk menanggulangi defisit anggaran serta pemulihan ekonomi. Disinilah Indosat sebagai salah satu aset yang memiliki nilai tinggi dipilih untuk dijual. Pada tahun 2002, Presiden Megawati pun menjualnya kepada perusahaan Singapura. Hal ini tentu saja menjadi sorotan besar di kalangan masyarakat dan dunia bisnis Indonesia. Beberapa pihak menganggap langkah ini sebagai pengorbanan terhadap aset strategis negara demi memenuhi kebutuhan anggaran. Namun, meskipun dijual kepada perusahaan asing, Indosat tetap menjadi bagian penting dalam perkembangan industri telekomunikasi di Indonesia. Itulah sekelumit alasan mengapa Presiden Megawati menjual Indosat. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.